saya akan mempresentasikan hasil makalah mata kuliah pengantar sosiologi dengan judul kelompok sosial grup idola Seventeen. Seventeen ini adalah kumpulan pemuda pria atau disebut dengan boy group lah, asuhan Pledis Entertainment, yaitu sebuah label musik yang berasal dari Korea Selatan. Nah, Seventeen ini merupakan grup idola yang beranggotakan 13 member. Nah, dari 13 member ini seperti yang tertera pada foto. Nah, di sini dalam grup ini juga terbentuk 3 subunit, yaitu ada subunit vokal, tari, dan juga hip hop. Nah, sebelum debut ini mereka para anggota Seventeen ini menjalani sebuah pelatihan atau biasa disebut dengan menjalani sebuah masa trainee selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Nah, dengan menerapkan sistem pra-debut. Jadi, mereka ini seperti menjalani berbagai pelatihan dan juga persiapan debut. Kondisi sosial politik mereka ini hancur dikarenakan akibat dari perang saudara. Namun Korea mampu bangkit dan pada tahun 2015 ini Korea mengalami seperti efek butterfly effect begitu ya. Jadi mereka ini secara bertahap dari tahun 1950, 1960 hingga pada tahun 2015 Korea ini mampu bangkit dan menjadi negara salah satu negara yang berkembang dan terkaya. Siapa sih pemimpin grup Seventeen? Nah, grup Seventeen ini sejak debut dipimpin oleh seorang leader, seorang pemimpin yang bernama Choi Seung-chol atau bisa kita sebut dengan nama panggungnya yaitu S-Corps ya. Di sini S-Corps adalah seorang pemuda kelahiran Daegu, Korea Selatan, dan dia lahir pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1995. Nah, S-Corps sendiri terpilih menjadi pemimpin di grup ini berdasarkan pemilihan para anggota. Pemilihan suara yang dilakukan oleh para anggota Seventeen sebelum debut. Jadi kenapa S-Corps bisa jadi pemimpin di grup ini? Karena dia ini memiliki jiwa karisma kepemimpinan yang kuat dalam membimbing bagi anggota-anggotanya. Seventeen sendiri ini mereka biasa membagi berbagai pekerjaan rumah di asrama tempat mereka tinggal dan hal tersebut wajib mereka lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Jadi anggota ini membagi tugas-tugas seperti pekerjaan rumah mereka. Jadi masing-masing anggota ini punya tugas masing-masing dan itu wajib dilakukan. Kemudian mereka ini disiplin dalam pekerjaan atau karir. Jadi dalam pekerjaan karir mereka ini harus kayak tepat waktu gitu. Kalau misalkan mereka ada jadwal nih, ada sesi jadwal buat latihan atau pemotretan atau pekerjaan apapun itu, mereka ini selalu tepat waktu dan kalau misalkan tidak tepat waktu, ya mereka tidak profesional. Jadi itu dinilai sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan dan itu tuh buruk gitu. Kemudian poin selanjutnya ada Seventeen menyiapkan segala persiapan perilisan albumnya dengan memproduksi dari mulai lirik lagu, tarian, sampai konsep musiknya oleh member itu sendiri. Jadi mereka ini dilatih dan mereka ini harus menciptakan semuanya itu sendiri gitu. Kegiatan rutin ini dari Seventeen ini biasanya diadakan setiap tahun ya. Di sini ada konser atau tur dunia. Jadi terkadang entah itu awal tahun, di pertengahan tahun atau di akhir tahun mereka ini selalu mengadakan konser atau tur dunia di berbagai negara, mulai dari negara Asia, terus Eropa, Amerika gitu. Kemudian kegiatan selanjutnya ada fan meeting. Nah, yang tadi itu konser tur dunia ini lebih fokus ke acara musiknya mereka gitu. Kalau misalkan fan meeting di sini salah satu kegiatan rutin mereka itu kayak seperti jumpa fans. Jadi acara rutin ini lebih fokus kepada interaksi antara idol dan juga penggemar-penggemarnya. Kemudian selanjutnya ada fansign. Di sini fansign kita member-member Seventeen ini mengadakan fansign ini seperti acara jumpa fans juga, namun seperti lebih intens interaksinya. Seventeen ini mempunyai pengikut setianya, yaitu Carrots, diberi nama Carrots. Nah, nama Carrots ini diresmikan pada saat konser Seventeen yang dilaksanakan di kota Seoul yang bertajuk Like Seventeen Boy Wish, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 2016. Nah, jadi Carrots ini awalnya Seventeen tidak akan memberi nama
penggemarnya Carrots gitu. Namun setelah beberapa pertimbangan akhirnya sang leader mengumumkannya Scopes tadi dalam konser ini bahwa fandom resmi, nama pengikut setia resmi Seventeen itu adalah Carrots. Kemudian penggemar Seventeen ini berasal dari berbagai kalangan. Jadi penggemar Seventeen ini, Carrots ini tidak hanya dari kalangan muda-mudi saja, mau itu anak-anak, terus remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua pun ada gitu yang menjadi salah satu penggemar Seventeen gitu. Seventeen memiliki lambang angka 17 yang menyatu membentuk segitiga. Nah, jadi Seventeen ini identik dengan angka 17 dan juga lambangnya yang seperti segitiga. Nah, meskipun di setiap comeback Seventeen berbeda-beda lambangnya, namun mereka ini selalu identik dengan angka 17 yang membentuk segitiga. Kemudian Seventeen yang berarti 17 di mana diartikan sebagai 13 anggota, 3 subunit, dan 1 kesatuan. Dan ini merupakan makna dari Seventeen ya. Seventeen tuh maknanya apa sih, kenapa dikasih tahu nama Seventeen ya ini? Berarti 17 di mana diartikan sebagai 13 anggota, 3 subunit, dan 1 kesatuan, 1 grup gitu. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2016, Seventeen juga kemudian merilis warna fandom resmi di akun sosial media mereka di Twitter. Dulu pada masa sebelum debutnya Seventeen, awalnya ini Seventeen beranggotakan 17 orang. Namun dengan berbagai alasan-alasan tertentu, 4 orang dari 17 orang ini menyatakan mengundurkan diri dari program debut Seventeen ini. Jadi sehingga Seventeen ini sekarang debut dengan anggota tetap yaitu 13 orang. Kemudian pada tanggal 25 Mei ada nih tanggal 25 dari 2020 ada label musik dari Korea Selatan yang lumayan ternama, agensi besar gitu, yaitu Big Hit Entertainment mengakuisisi agensi Seventeen yaitu Pledis Entertainment.